Yo guys, ketemu lagi ya dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini di tanggal 22 di bulan Juli 2023 ya. Dan seperti biasa, tidak lupa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana untuk update ya dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,3% guys. Dan tentu saja ini adalah kontribusi antara Bitcoin dan juga para temen nongkrongnya ya di sini. Untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam masih bisa dibilang sideways ya, mengalami penurunan ya meskipun tipis di 0,86%, disusul juga oleh Ethereum turun di 1,14%, untuk XRP di 3,5% ya, cukup lumayan. Untuk BNB dan juga Cardano turun di 0,8% dan juga 2,2%. Untuk Solana tipis juga di 0,02% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan altcoin tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin guys, dan rata-rata memang masih merah antara 0 sampai 1 rupiah guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari chart Bitcoin untuk harganya ya, terlihat di sini untuk close candle kemarin memang hijau, dan biasanya untuk efeknya ini harusnya positif ya, dan untuk efek dari doji kemarin yang sempat terbentuk tampaknya ini kurang valid, dimana untuk close candlenya kemarin ini hijau, dan harusnya ini akan mencoba retest lagi di harga 30.000 guys. Seperti yang terlihat sebenarnya tadi sempat ya untuk hijau meskipun sekarang udah turun lagi, tapi kalau kita lihat ini harusnya lebih positif guys untuk sentimennya. Nanti kita akan update lagi ya kira-kira bagaimana perkembangan dari harga Bitcoin ini, dan kita doakan aja semoga aja ada informasi yang cukup menarik ya untuk sentimen positif dari Bitcoin ini guys. Dan kita langsung saja untuk ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian watcher.guru, dan ini masih berhubungan dengan SEC dan juga SRP ya. Dimana untuk SEC ini memberi sinyal untuk banding guys atas putusan riak kripto kemarin. Jadi Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat SEC meminta hakim federal hari ini untuk mengajukan banding ya atas sebagian keputusan baru-baru ini dalam kasus Ripple Lab. SEC mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang sekuritas yang ada guys. Ripple XRP juga mengalami kemenangan penting ya untuk kripto dalam gugatan SEC, di mana Ripple XRP tidak dianggap sebagai sekuritas, dan seorang hakim menyimpulkan ya minggu lalu bahwa penjualan token XRP Ripple secara langsung kepada investor institusional melanggar aturan SEC, tetapi penawaran kepada investor retail ini dianggap tidak melanggar aturan SEC guys. SEC menambahkan juga bahwa mereka secara tidak tepat mengubah tes yang telah berusia puluhan tahun ya untuk menentukan kapan aset adalah sekuritas, yang dikenal sebagai tes Howey, menjadi standar subjektif badan ini, dan meminta pengadilan untuk menolak bagian keputusan tersebut. Selain itu ya, pengacara dari Terraform Labs yaitu Doc Kwon mengajukan pada awal pekan ini bahwa keputusan dalam kasus Ripple seharusnya mendukung mosi mereka untuk membatalkan gugatan SEC mereka sendiri. Dan SEC mengajukan gugatan terhadap Terra pada bulan Februari tahun ini, di mana pengacara Terra mengatakan bahwa keputusan Ripple menegaskan ketidakcukupan hukum ya dari argumen SEC bahwa token tertentu adalah sekuritas. Tidak diketahui guys bagaimana banding untuk SEC ini akan berlanjut di pengadilan, atau apakah mereka akan kembali ke keputusan Ripple ya setelah pengajuan baru. Jika demikian, maka kemenangan kripto mungkin tidak akan bertahan lama ya jika kasus ini dilanjutkan guys. Jadi kita tunggu aja nanti dramanya seperti apa ya antara SEC dan juga SRP ini. Meskipun sudah ada keputusan dari hakim, tampaknya SEC nggak terima ya dengan keputusan yang ada. Kita akan update lagi nanti seperti apa guys, karena apapun yang akan terjadi ini sangat berefek sekali ya, khususnya untuk SRP dan juga pada umumnya untuk semua kripto ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi guys. Di sini diinformasikan guys, 11 hari lagi untuk halving dari Litecoin guys. Nah pertanyaannya, apakah data dari sentimen ini memprediksi kenaikan atau penurunan guys? Jadi salah satu mata uang kripto lama yaitu Litecoin ya, ini memiliki 11 hari tersisa hingga separuh dari hadiah penambangannya. Litecoin sebagai mata uang yang setara dengan Bitcoin ya, yang sering disebut sebagai emas digital, sedang bersiap-siap untuk sebuah peristiwa besar yang dapat mendongkrak harga dan juga adopsinya. Pembagian dua Litecoin atau halving Litecoin ini yang dijadwalkan pada tanggal 2 Agustus akan mengurangi imbalan untuk menambang satu blok dari 12,5 Litecoin menjadi 6,25 Litecoin. Halving ini diharapkan oleh para analis untuk menciptakan guncangan pasokan yang akan meningkatkan kelangkaan ya, dan nilai Litecoin
serta memberi insentif kepada lebih banyak penambang untuk mengamankan jaringannya guys. Dan menurut data dari Santiment ya, sebuah platform analisis mata uang kripto, halving telah menarik lebih banyak minat dan keingintahuan dari para pedagang dan juga investor. Santiment melaporkan bahwa dalam waktu 24 minggu terakhir ya, setidaknya 100 alamat baru dengan 1185 Litecoin telah dibuat ya, karena semakin banyak orang yang mengetahui tentang halving dari Litecoin ini. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan permintaan dan juga akumulasi untuk Litecoin ya menjelang acara tersebut. Santiment juga mencatat bahwa sebagian besar pelaku pasar memperkirakan halving akan menjadi peristiwa bullish ya untuk Litecoin, seperti yang pernah terjadi pada Bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang telah mengalami penurunan serupa dalam block reward. Nah ini menarik ya, memang untuk mengikuti perkembangan dari halving Litecoin ini, karena mungkin saja ya kita bisa jadikan sebagai tolok ukur untuk efek yang akan terjadi di halving Bitcoin yang akan diadakan ya kalau nggak salah itu di bulan April 2024 nanti. Jadi nanti kita akan lihat efeknya seperti apa di Litecoin dan kemungkinan ini akan menjadi pencerminan untuk halving Bitcoin juga. Selain itu guys, diinformasikan dari harian bitcoin.com, di sini diinformasikan bahwa ESIC ataupun produsen dari ESIC yaitu Bitmain ini meluncurkan rig untuk penambangan Filecoin sebesar $38.000 guys. Nah ini menarik juga ya, dimana Bitmain ini mengumumkan ya pada hari Kamis bahwa mereka akan mulai menjual rig penambangan untuk Filecoin ini yang baru saja diproduksi guys. Dan Filecoin sebagai jaringan penyimpanan berbasis blockchain yang terdesentralisasi diluncurkan oleh Protocol Labs pada tahun 2017 kemarin guys. Dan algoritma penambangannya yang dikenal sebagai Proof of Replication dan juga Proof of Spacetime pada awalnya dirancang untuk menolak sirkuit terintegrasi khusus aplikasi atau ESIC dalam upaya mendorong desentralisasi guys. Meskipun demikian ya, Bitmain dan juga produsen lain telah mengembangkan ESIC khusus untuk penambangan Filecoin dan juga menawarkan kontrak penambangan Cloud Filecoin. Dalam pengumuman pada hari Kamis kemarin, Bitmain menyatakan bahwa penambang Filecoin on rack akan dijual sepanjang hari pada hari Jumat dengan harga $38.888 per unitnya guys. Bitmain merinci bahwa mesin tersebut menawarkan 4.300 T per unit dan mengklaim bahwa penambang akan mulai mendapatkan penghasilan dengan segera. Meskipun $38.000 adalah harga yang tinggi untuk rig ESIC Bitmain, ini bukan yang termahal guys. Perusahaan ini sebelumnya menjual KES Miner KS3 dengan hash rate di 8.300G seharga $49.800. Meskipun saat ini mesin tersebut sudah terjual habis dan sebelum diperkenalkannya layanan cloud mining oleh perusahaan seperti Bitdeer dan 1475 dan penambang baru Bitmain, sebuah token diluncurkan pada tahun 2021 yang dikenal sebagai token hash rate standar Filecoin atau FELST guys. Menurut detail ya dari coinmarketcap.com, koin tersebut dilaporkan ditambatkan oleh aritmatika penyimpanan penuh file sebesar 1 GB. CoinFile sebagai aset kripto dari Filecoin ya merupakan blockchain asli, adalah mata uang digital terbesar ke-31 berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan nilainya telah meningkat 18% terhadap dolar Amerika Serikat ya dalam 30 hari terakhir ini guys. Namun harga saat ini 98% lebih rendah dari harga tertinggi sepanjang masanya di $236 per unit yang tercatat pada 1 April 2021 kemarin ya. Selama beberapa hari terakhir harga Filecoin ini berkisar antara $4,25 hingga $4,56 per koinnya guys. Jadi tampaknya ya para produsen ESIC sebagai produsen untuk alat mining ya, ini ternyata juga sudah mulai melirik untuk potensi yang ada di Filecoin selain dari Bitcoin ya. Dan ini terbukti dari peluncuran ESIC dari Bitmain ini guys. Nah ini menarik ya. Nanti kita akan update lagi. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan dan masih berhubungan dengan Litecoin ya. Di mana harga Litecoin ini berisiko turun guys 30% jika tren historis untuk Litecoin berjangka utama terulang kembali guys. Jadi sebuah tinjauan multi tahun terhadap minat terbuka Litecoin berjangka mengungkapkan tren unik yang secara signifikan memengaruhi harga Litecoin di masa lalu guys. Dengan waktu yang kurang dari 2 minggu hingga Litecoin halving, ketika subsidi blok penambang akan dipotong setengahnya ya, maka para pedagang mempertanyakan apakah efek kelangkaan tambahan akan cukup untuk mempertahankan harga Litecoin di atas $90. Harga untuk Litecoin telah turun 19% dalam 18 hari terakhir, tetapi telah menunjukkan kinerja positif ya, 31% untuk tahunannya, dan khususnya sebagian besar kenaikan terjadi antara 29 Juni dan 2 Juli kemarin guys, dengan rally di 34% yang mendorong harga ke level tertinggi di 14 bulan ya, di
di $115. Namun ada statistik yang mengkhawatirkan dari pasar derivatif yang mengindikasikan ya bahwa koreksi tajam kemungkinan sedang berlangsung guys. Jadi masing-masing dari 3 contoh sebelumnya di mana minat terbuka Litecoin berjangka turun di bawah $500 juta menyebabkan penurunan harga sebesar 38% atau lebih tinggi yang berpotensi cocok ya dengan skenario saat ini guys. Minat terbuka agregat Litecoin berjangka dalam dolar dari 29 Juni sekitar $300 juta ya hingga 2 Juli di $615 juta menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan ya yang mengindikasikan peningkatan permintaan untuk kontrak berjangka dengan leverage. Pada tanggal 2 Juli harga Litecoin mencapai level tertinggi dalam 14 bulan terakhir, namun kemudian turun ya 20% menjadi $92. Namun aspek yang mengkhawatirkan adalah minat terbuka Litecoin yang masih berada di atas angka $500 juta guys. Hal ini menunjukkan ya bahwa para pembeli menambahkan margin untuk menghindari likuidasi guys. Namun resiko koreksi tajam ini tetap ada ya. Jadi kontrak aktif yang lebih tinggi umumnya ini positif guys dan memungkinkan investor yang membutuhkan ukuran pasar tertentu itu untuk berpartisipasi. Meskipun tidak selalu bullish untuk momentum harga, hal ini memungkinkan perubahan harga yang lebih besar karena leverage dan potensi likuidasi ketika posisi trader ditutup karena kurangnya margin. Minat terbuka Litecoin yang turun di bawah ambang batas di $500 juta tampaknya merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk menunjukkan kekurangannya minat investor guys, dan 3 kejadian terbaru mengkonfirmasi tesis tersebut karena harganya menghadapi koreksi drastis di setiap kejadian ini guys. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira nanti efeknya seperti apa ya untuk halving dari Litecoin ini, karena apapun yang terjadi ini cukup menarik untuk diikuti dan kita bisa jadikan sebagai proyeksi untuk halving Bitcoin mendatang. Karena bisa dibilang ya untuk keadaan market saat ini dan kemudian efek yang terjadi pada Litecoin ini mungkin bisa dijadikan sebagai tolok ukur juga ya kira-kira apa yang terjadi dengan Bitcoin halving di 2024 nanti. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian AMB Crypto ya. Di sini diinformasikan bahwa ada paus yang membawa Ethereum untuk di staking ya ke Binance. Nah, ini menarik ya. Jadi seekor ikan paus atau whales mentransfer Ethereum senilai 16.000 Ethereum dari Binance ke Binance Beacon Chain pada 21 Juli kemarin guys. Ini berdasarkan data dari Whale Alert ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi sekitar 16.000 Ethereum atau sekitar $30,3 juta ya yang masuk ke Binance. Dan awalnya ini diluncurkan pada tahun 2020 ya, di mana Beacon Chain ini berfungsi sebagai lapisan konsensus jaringan Ethereum sekaligus bertanggung jawab atas validasi blok yang baru dibuat. Meskipun tidak sepopuler Lido DAO atau Lido Finance ya dan Coinbase, Binance mengubah nama Beacon Chain untuk staking Ethereum pada bulan April. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis ya pada bulan yang sama, bursa mencatat bahwa Wrapped Beacon Ethereum atau Wrapped BETH akan menjadi token staking cair yang baru guys. Oleh karena itu ya, transfer whales ini menunjukkan bahwa keputusan bursa mungkin telah meningkatkan staking di platformnya. Dan dari data sentimen, setoran Ether di rantai Beacon belum memiliki arah yang stabil, dan pada saat berita ini ditulis, simpanan ini turun yang menjadi 10.900 Ethereum, dan ini menyiratkan ya bahwa terlepas dari transfer whales tadi, minat keseluruhan untuk melakukan Ethereum dan memvalidasi transaksi ini belum mengesankan. Meskipun ada penurunan setoran, penarikan tidak mengikuti kenaikan, dan pada saat penulisan, penarikan Ether di Beacon Chain mencapai 2.784 Ethereum guys. Saat membandingkan setoran dan penarikan, orang dapat menyimpulkan ya bahwa validator lebih yakin pada nilai jangka panjang dari mempertaruhkan atau staking Ethereum daripada kinerja jangka pendek ya. Jadi kesimpulannya ya, dengan transfer yang dilakukan oleh whales ini mengindikasikan bahwa tampaknya optimisme untuk Ethereum ini masih bagus ya, dan biasanya kalau aset itu masuk ke exchange di mana tujuannya untuk di staking, tentu saja ada indikasi ya bahwa kemungkinan besar whales tersebut atau pemilik dari aset tersebut ini ingin menyimpan lebih lama ya, dan karena dia menyimpannya di platform stakingnya, maka tentu saja dia tidak ingin menyimpannya secara diam aja. Dalam arti di sini sekalian menyimpan, dia juga ingin mendapatkan reward ya dari penyimpanan tersebut. Jadi whales ini melakukan staking Ethereum di Binance ya. Ini keren banget. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Untuk informasinya berhubungan dengan Terraform Labs ya. Di sini diinformasikan bahwa Terraform Labs ini menunjuk CEO baru guys. Sementara co-foundernya yaitu si Do Kwon ini masih mendekam di penjara ya. Jadi pemimpin baru dari Terraform Labs ini bernama Chris Amani guys, dan dia mengungkapkan bahwa Do Kwon yang di penjara mengundurkan diri pada bulan Maret sebelum penangkapannya guys. Dia sebelumnya menjabat sebagai COO perusahaan, dan Amani ini mengambil peran sebagai CEO sementara guys. Dan berbicara dengan Wall Street Journal, dia menyatakan bahwa perusahaan berencana untuk mengembangkan aplikasi yang menawarkan utilitas yang real, dan setelah keruntuhannya untuk ekosistem blockchain Terra pada Mei 2022 kemarin ya, banyak pendukung blockchain Terra kelas
Classic mengungkapkan keinginan mereka untuk menetapkan kembali patokan USDC terhadap dolar Amerika Serikat. Sekelompok 6 pengembang yang tidak teridentifikasi mengajukan rencana untuk meremajakan ekosistem dari Terra Classic ini, dan token Luna 2.0 yang baru dan aktivitas serta nilai blockchain Phoenix telah berkurang secara signifikan, dengan Luna turun di 96,63% dari puncaknya pada 28 Mei 2022 kemarin. Mata uang kripto ini saat ini ya memiliki valuasi pasar sekitar 207 juta dolar saja guys, dan sekitar 6 juta dolar total nilai terkunci di 9 platform keuangan terdesentralisasi. Dan Aman ini tidak menjelaskan ya apakah Terra Classic atau Terra Phoenix akan menjadi fokus utama dari upaya mereka selama wawancara ini guys. Namun dia meyakinkan ya bahwa informasi lebih lanjut akan diungkapkan dalam beberapa bulan mendatang, dan katanya kami memiliki visi tentang bagaimana kami dapat menyelamatkan ini, dan meskipun saya pikir ini akan sulit dan akan memakan waktu yang lama guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira inovasi apa yang akan dilakukan oleh Chris Amani ya sebagai CEO baru dari Terraform Labs ini yang menggantikan si Dokon ya. Dan apakah Terra Luna ini akan bisa kembali seperti dulu? Kita akan lihat nanti seperti apa guys. Jadi untuk hari ini cukup ya informasinya. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik untuk kita bahas bareng-bareng ya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.